Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Mbah Kumis Setak Sebul. Pada video kali ini Mbah Kumis mau mewawancarai sosok unik yang bernama Profesor Waluyo Sugeng Dalu, Prof. Ya, selamat malam. Nah, ini Pak Wal atau Profesor Waluyo ini punya agenda besar, yaitu mencalonkan diri menjadi calon presiden nomor 1 NKRI dengan program Bantar Gebang. Ya. Pada edisi kali ini Profesor Waluyo mau menjelaskan tentang PSBB. Monggo Prof, silahkan. Terima kasih pada Pak Kumis. Tak lupa salam sago untuk seluruh Indonesia. Pada malam hari ini saya diberikan waktu, kesehatan, serta kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bertemu dengan seluruh rakyat Indonesia, tentunya dalam publik yang kecil ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PSBB. Kemarin itu ada yang tanya dari RT maupun dari teman itu mengenai soal PSBB. Sebetulnya itu yang sangat diprihatinkan perkara ini di Indonesia. Artinya kalau kita tidak mengetahui yang sebetul-betulnya, itu dapat menjadikan kita terperosok ke dalam kesengsaraan. Betul itu. Ya, jadi artinya manusia masih dalam bentuk sosok. Nah, di situ ada satu silsilah di mana letak Indonesianya, di mana letak ketuhanannya, di mana letak NKRI-nya, lalu di mana tempat tumpuhannya, itu semua ada di PSBB itu. Jadi saya tegaskan kalau PSBB makna adalah makna dari PSBB adalah dalam satu kategori. Dalam satu kategori kita harus menjelaskan 4 bagian. 4 bagian itu yang mempelopori suatu negara, suatu agama, suatu bahasa, suatu persatuan. Nah, kemudian PSBB itu adalah slogan yang sangat rahasia. Artinya yang memegang sewaktu tahun 90-an, eranya itu seorang penguasa, namanya dia adalah Bapak Sugino Siswo Carito. Apa siapa? Sugino Siswo Carito. Jadi itu logistik yang pertama di Indonesia yang harus dipecahkan. Nah, logistik itu menjadikan suatu penguasaan di dalam satu negeri kita. Jadi di mana letak kepala, hilang. Yang diwujudkan adalah raga. Dalam satu simbolis, kalau kita melihat satu yang berbentuk bendera PMI, Palang Merah Indonesia, itu adalah satu perempatan. Di situ makna dari PMI, pembelahannya ada 4, dimaknakan adalah kadewatan,
kadityan, kasatrian. Nah, di situ masuk dalam satu lingkup, yang satunya itu adalah Ponokawan. Ya kan? Nah, kemudian dijadikan suatu revolusi pada zaman dahulu, dijadikan satu bendera yang berkuasa untuk satu pengetahuan. Tapi logistik itu arahnya kemana? Arahnya manusia dapat mendapatkan satu pendidikan, satu penguasaan, satu apa saja dengan secara streaming hidup, dengan berumah tangga, dengan mempunyai rumah. Streaming rumah tangga. Ya. Streaming di situ kan maknanya petak-petak. Oh, streaming. Ya, gambar Iya, buku saya kira streaming. Itu, iya. Nah, ini yang menjadikan satu bureknya Indonesia. Sedangkan Indonesia itu mempunyai nama dewa yang sangat diagungkan, sangat besar. Nah, itulah makna Indonesia yang sebenarnya. Jadi tumpuhannya dia tertutup, dia turun ke bawah, makanya indown. Bawah ya. Ya kan? Indown. Indown. Iya, Indonesia. Asianya itu Asia. Nah, Asia itu adalah makna dari, kalau saya bilang itu ya, pemecahan suatu pendidikan, suatu perkara, suatu politik. Itu rumusnya adalah pertanemi, pertahanan nominal Indonesia. Jadi saya kalau membicarakan sesuatu hal pasti ada yang hilang, ya kan? Lalu yang tampak, yang dibahas. Nah, itu satuan rumus itu yang hilang. Nah, ya maknanya itu saja. Jadi kalau wawasan saya, kalau saya memperingatkan, kalau saya memberikan suatu ketegasan untuk Indonesia, ketegasan untuk diri saya, kenapa Pak Wal itu kok mau mencalonkan presiden? Saya Facebooknya Bagus Grehon Lion. Grehon Lion. Grehon Lion itu maknanya yang sangat bagus. Maknanya apa? Singolawu. Nah, di situ makna dari PSBB ya itu sebetulnya. Grehon Lion itu. Singolawunya itu. Nah, Singolawu itu munculnya itu dapat dibaca oleh Indonesia sewaktu itu. Ya, saya ceritakan untuk panjang lebarnya. Jadi sewaktu itu bendera ini, PSBB ini yang kayak gini ini, itu sangat berkuasa. Kalau kita panggil, bagaikan Tuhan dia datang. Kemudian itu menyerap semua bentuk yang namanya pewangian di seluruh dunia. Jadi di dunia itu sewaktu itu masih dewa semua. Gede dewa itu ya. Sedot itu apa namanya? Pewangiannya itu disedot. Kemudian Indonesia sewaktu itu masih diam. Nah, kemudian dalam suatu pola Indonesia itu saling bekerja sama ke luar benua. Indonesia itu sakti karena sewaktu itu mempunyai bulu-bulu itu. Makanya gambarnya itu kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan gambarnya burung Garuda. Itu terbang, kalau dia udah sampai ke sana, mati pun tidak apa-apa, masuk ke dalam itu. Kemudian bulu-bulunya itu menjadikan satu tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu masih belum ada. Selama belum ada penguasa, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tinggi. Kemudian orang Indonesia itu bulu-bulunya terbangan itu ya,
terus nempel ke bumi jadi tumbuh-tumbuhan karena wangi yang itu disedotnya. Nah kemudian manusia yang bukan asli Indonesia, namun berpelopor di situ, itu yang membuat satu coronanya itu tidak mendapatkan suatu faedah dengan pewangiannya itu. Yang dimaksud itu saja. Lalu ketegasan saya di dalam Indonesia, ketegasan saya di dalam diri kepribadian saya mencalonkan presiden, itu alasannya apa? Saya selama 7 presiden itu tidak rumah tangga. Itu secara saya itu jujur ya. Nah kalau saya duduk sebagai greyhound lion di dalam Facebook, saya menjadi seorang greyhound lion di Facebook itu, yang namanya derita itu sudah enggak karuan, yang namanya hidup itu enggak karuan, yang namanya silih berganti pendidikan maupun apa saja itu masuk semua. Bagaimana saya mendapatkan suatu pengetahuan untuk satu hal? Nah, ketetapannya saya, nah kalau Indonesia saya pegang satu penguasaan yang ini terlalu tinggi. Tapi saya menganalisa lagi, Indonesia itu terlalu jenuh, terlalu terfokus ke PSBB. Jadi tidak memikirkan NKRI. Jadi di situ ada satu belahan itu ya. Iya. Sedewo pun ada 4. Kalau Pak Wal namanya saya itu berbicara apapun itu tidak sampai ke setan. Tidak sampai saya itu bercop setan. Kalau saya Sadewo, tapi pada bagian 4 ini, yang 3 ini lebih tinggi. Karena beda kulit, itu Indonesia pada kulit. Ya kan? Nah kalau pemahaman saya di dalam Indonesia, kalaunya demikian, saya mencalonkan presiden itu karena bagaimana? Tegasan saya, jangan terlalu berpendidikan, jangan terlalu berjanoko. Gimana maksudnya itu? Lah NKRI yang seperti itu, mereka terlalu merauk ke Janoko. Ya kan? Diganteng-ganteng maksudnya apa? Mencari satu keidealannya itu. Oh, mencari keidealan. Nah, itu berjanoko. Jadi putra-putri mereka pun seperti Janoko. Tapi yang sebenarnya Janoko itu ya yang Indonesianya. Iya paham. Nah, iya itu. Walaupun dia gagah mengaku ada Tuhan yang dalam kesatuannya, kalau dia itu terhanyut ke Janokonya, dia nggak jadi Janoko. Tapi tumbuhnya suatu Indonesia, pada rambut, pada apa saja, biar kata jelek, saya itu bisa lebih tinggi dari mereka. Ya kan? Jadi saya mencalonkan presiden itu karena itu. Lepas dulu dari itu. Dari kata merdeka itu enggak cuma satu tok, itu perang itu enggak. Lepas dari itu. Nah, saya datang dengan berperan sebagai peran agenda Bantar, yaitu mengusulkan bahwa Indonesia berdirikan ibu kota Bantar Gebang. Kemudian pada suatu pelosok-pelosok suatu daerah pun menyahut, seperti sini Kabupaten Semarang. Sosok letaknya suatu Indonesia, suatu negara itu bukan pada gedung, bukan pada suatu pada kenegaraan, bukan suatu pada kepandaian maupun keahlian, namun sisi ketuhanan dan persatuan yang rukun sejahtera. Yang kalau saya yang bicara yang kayak gitu kan, pasti kalau
gizi yang dicari mudah akan saya berikan. Kalau itu berlanjutan tidak sampai 5 tahun kiamat, karena figur 4 ini yang saling bertinggi, tidak mengetahui sosok, tidak mengetahui yang sebenarnya. Nah kan dari kejauhan mereka berpikir, dari kejauhan mereka mengelola, mereka banyak terperosok. Kembali ke makna Indonesia yang saya terangkan, ya kan, tidak terlalu berantusias, tapi kita harus tahu bagaimana genggaman tangan kita itu, kita harus paham. Jadi norma maupun etika suatu bangsa itu letaknya itu ada pada diri dan pengetahuannya. Nah, kalau demikian, nah, saya menjelaskan untuk suatu kelanjutannya dapat kita mencapai pada pendidikan yang Lebih tinggi lagi. bukan lebih tinggi, kita harus pendidikan yang satu. Tuhan kita akan saya munculkan. Berarti di video berikutnya akan memunculkan Tuhan. Bukan yang seperti itu. Gimana? Bukan yang seperti itu. Artinya saya arahkan mereka Menuju ilmu Tuhan. Iya. Jadi jangan terpaku ke kadewatan, kadebyan, kasatrian, dan ponokawan.